Ya kawan, jumpa kembali dengan Agus Yusanto Channel. Semoga kawan-kawan dimanapun kawan-kawan berada dalam keadaan baik-baik saja ya kawan-kawan. Salam sukses selalu untuk kawan-kawan semua dimanapun kawan berada. Oke, pada kesempatan video saya kali ini langsung saja kawan-kawan, saya akan mencoba membuat kabel terminal ya. Ini saya beli tidak ada kabelnya kawan-kawan, sehingga saya merakit sendiri, memasang kabel sendiri. Ini ada dua lubang colokan ya kawan-kawan ya. Apa ini namanya, steker kontak kawan-kawan, lubang kontak ya. Kita pertama-tama buka terlebih dahulu ya bautnya, untuk membuka covernya, tutupnya menggunakan obeng plus atau obeng kembang yang kecil, sesuaikan dengan bautnya kawan-kawan. Kalau beli yang tanpa kabel biasanya lebih murah kawan-kawan, pastinya lebih murah ya, dan kabelnya bisa sesuai selera panjangnya, juga jenis kabelnya kita bisa memilih sendiri ya. Cuman kekurangannya ya, jadi kita ribet ya, harus merakit sendiri, membuat kabelnya, sambungan colokannya nanti. Karena kebetulan saya sudah ada stok kabel ini kawan-kawan, jadi saya akan memakainya. Jadi kalau tidak dipakai ya sayang ya. Dan kebetulan saya juga colokannya punya. Seperti itu ya kawan-kawan, kita masukkan di lubang pengaitnya agar tidak ketarik-tarik ya, nanti ditahan, digencet di pengait itu. Kita masukkannya terlebih dahulu ya kawan-kawan, jangan lupa, karena kalau kita lupa memasukkannya ke lubang itu, kita jepit, nanti ketika sudah terpasang kita bongkar lagi kawan-kawan. Jadi pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu kabelnya ya. Kabelnya bisa kabel serabut apa saja kawan-kawan, tapi saya sarankannya agak besar ya, karena ini ada lubang colokannya ada 4 ya kawan-kawan, supaya tidak berat, supaya mencegah panas kabelnya. Bisa dibagi rata ke 4-4-nya ya, sesuaikan saja dengan jenis colokan kawan-kawan yang punya ya, mau 4 lubang, 3 lubang, ada yang 2 lubang, 2 lubang colokan listrik maksudnya. Kemudian kita kupas bagian ujung kabelnya kawan-kawan, bisa menggunakan alat pengupas yang kawan-kawan punya, atau menggunakan cutter, maksudnya cutter, tulisannya cutter, double T ya di bawahnya, cutter. Jangan sampai terpotongnya kawan-kawan. Kalau terpotongnya kita bisa jadi kabelnya menjadi lebih pendek nantinya. Kita keliling saja, kita kupas iris, dan bagian dalamnya tidak sampai terpotong ya, seperti itu kawan-kawan. Ini ada 2 kabel ya, warna merah dan warna hitam. Biasanya merah itu positif, hitam itu negatif. Kemudian kita kupas kembali yang kabel merah dan hitamnya. Sepertinya kurang panjang ya kawan-kawan ya. Kita paskan dulu dengan dudukan sambungannya ada di mana nanti posisinya. Kita mengira-ngira saja, sepertinya segitu ya. Kita potong lagi, karena kalau tidak dikupas sepanjang itu nantinya akan seret ya kawan-kawan ya, dan tidak bisa dibagi 2 kabelnya. Itu kan posisinya kanan kiri ya kawan-kawan, nanti membentur lubang colokannya kawan-kawan kalau tidak dibelah bagi 2 duren ya. Kok duren ya, maksudnya kabelnya emangnya belah duren, belah kabel ini maksudnya. Kalau belah duren sih ceritanya lain lagi kawan-kawannya, itu pedagang es duren baru belah duren. Seperti biasa pakai cutter. Nah seperti itu kawan-kawan ya, sudah bisa direntangkan atau dibagi 2 seperti itu kabelnya.
Kemudian kita kupas kembali bagian kabel merahnya. Hati-hati terpotong. Ini alat pengupasnya saya lupa saya pakai, padahal ada ya, yang saya bikin di video saya yang lain dengan alat pengupas sederhana rakitan sendiri. Ada di video saya yang lainnya, bisa dilihat kawan-kawan. Saya lupa tidak memakainya karena saya tidak ingat sudah punya alat itu. Jadi saya ini lupa kawan-kawan, tidak ingat. Seperti Kang Tisna tidak kepikiran, Kang Tisna TOP. Nah, tipsnya agar kabel serabutnya tidak menyebar kemana-mana, kita sebelum kita cabut dari bagian luar kabelnya, kita gulung-gulung seperti tadi ya, putar-putar ya kawan-kawan ya, agar terlihat rapi dan kencang, kuat itu serabut kabelnya maksudnya. Nah seperti itu kawan-kawannya. Ini sepertinya saya kepanjangan tapi tidak masalah, dan kita kupasnya sampai serabut tembaganya agak panjang ya kawan-kawan, seperti di video bisa dilihat, karena kita akan melilitkannya ke bagian sambungannya itu kawan-kawannya. Kita gunakan solatip isolasi khusus untuk listrik ya kawan-kawan ya, yang warna hitam biasanya seperti itu, untuk mencegah arus konslet, karena kalau tidak dikasih isolasi akan terjadi konslet. Ini untuk pengencang saja sepertinya kawan-kawan. Kalau sambungannya di luar mungkin pakai isolasi itu ya, karena ini di dalam. Ya seperti itu kawan-kawan. Ini maksudnya agar tidak mencegah konslet, arus konslet. Takutnya ada yang terkelupas kabelnya ketika bersentuhan, positif negatifnya akan terjadi konslet yang nantinya dikhawatirkan. Seperti itu kawan-kawan. Supaya kencang saja, tadi saya beri isolasi hitam ya, ini kita masukkan dan kita kencangkan sebagai pengencang saja kawan-kawan, untuk menghindari konslet. Seperti itu kawan-kawan. Kita buka ya, kita kendorkan bagian baut kunciannya yang untuk memasukkan serabut kabelnya. Ini biasanya memakai obeng plus ya, bautnya plus biasanya, tapi kadang juga ada yang negatif, tapi kebanyakan umumnya yang plus kawan-kawan. Maksudnya serabutnya dipotong panjang seperti itu kawan-kawan, agar didapatnya tebal ya. Ketika kita lipat-lipat dibagi 4 atau bagi 3 bagi 2, dan didapat hasil akhirnya lebih tebal seperti itu. Kita kepengkan, kita pipihkan dengan bantuan tang kecil agar tidak terlalu lebar ya serabut kabelnya. Ketika dapat tebal seperti itu, jadi enak kawan-kawan menguncinya, kencang sekali nantinya. Kalau cuma satu helai saja, tidak dilipat 4 kali, akan longgar kawan-kawan, takutnya lepas lagi, tidak kuat intinya. Maksudnya agak panjang serabutnya, kita kupas seperti itu kawan-kawan. Kita bisa lipat bagi 4 ya, jadi tebal, ada 3 lapisan serabut kabelnya, atau 4 helai yang kita tekuk-tekuk ya tadi seperti di video. Kemudian kita rapikan, kita ratakan, dan pastikan tidak ada serabut yang keluar ya, karena nanti akan konslet menyentuh bagian yang lainnya. Kemudian dipastikan sudah baik dan benar, posisinya masuk, kuat, kencang. Kita kencangkan bautnya kawan-kawan, dan kita rapikan posisinya, masukkan di dalam kabel merahnya agar tidak terjepit ya, tidak putus. Seperti itu kawan-kawan ya. Kita lakukan bagian yang warna hitam, kabel hitam juga seperti itu caranya kawan-kawan. Ini mudah sekali, orang awam juga bisa, asal mengikuti caranya. Tidak ada serabut kabel yang keluar ya, dipastikan ya. Oke, kalau sudah dipastikan terpasang dengan baik dan benar, tidak ada serabut yang keluar,
sudah rapat kencang, baru kita tutup luarnya, kita pasang kembali dan kita baut kembali. Ada 2 ya kawan-kawan. Ini terlalu lama mungkin video durasinya, karena sebetulnya saya pernah merakit seperti ini, kawan-kawan juga pasti pernah. Bisa jadi hanya cuman berbagi saja pengalaman saya merakit kabel seperti ini, sambungan colokan nih. Dan kemudian kita akan merakit bagian luar colokannya. Kebetulan saya punya steker kontaknya seperti itu kawan-kawan, colokannya kecil ya, pipi warna hitam. Lebih bagus lagi yang besar ya kawan-kawannya, yang bulat, ada yang lebih besar. Ini kebetulan saya punya stoknya seperti itu, jadi saya tidak perlu beli lagi. Ini yang penting SNI kawan-kawan, cuman ya kecil colokannya, standar lah, itu tidak bagus tapi ya bisa dipakai kawan-kawan. Tuh ya, bisa dilihat kawan-kawan, sepertinya kurang ini ya, kurang kuat. Jadi kita harus mencabut pencolokannya, hati-hati karena itu kecil sekali kawat pengaitnya. Kalau yang lebih bagus lagi colokannya merek Broco ya, atau merek yang standar SNI nasional yang lebih bagus lagi kawan-kawan, bisa beli yang bagus. Yang Broco biasanya bagus kawan-kawan. Ini juga bisa dipakai seperti biasa. Kita masukkan terlebih dahulu ujung kabelnya ya ke bagian luarnya, karena kalau kita lupa memasukkannya kita akan lepas lagi kawan-kawan. Jadi sebelum terlambat, sebelum kita kelupaan, kita dahulukan terlebih dahulu kabelnya, kita masukkan terlebih dahulu ya semuanya ke dalam situ kawan-kawan. Modelnya bisa berbeda-beda ya, tipenya, mereknya juga, colokan kawan-kawan punya beda-beda. Nah seperti itu kawan-kawan, kita dorong sampai keluar ya, kita lipat seperti biasa. Ini hanya 2 saja, dibagi 2 cukup sepertinya kawan-kawan, karena ini kecil. Ini positif negatif kemungkinan sama ya ini mah. Tapi kalau ada keterangannya, biasanya di colokannya ada logo positif negatifnya, kita ikuti saja kawan-kawan. Ini seperti itu nantinya ya. Ini modelnya cuman dijepit saja ya. Biasanya ada yang model dibaut, kalau yang besar kawan-kawan dibaut lagi sama, dikencangkan, dijepit. Kalau ini modelnya seperti ini kawan-kawan, cuma dimasukkan ke lubang jalur itunya, colokan yang besi itu ya, kita dorong sampai masuk, kita luruskan dan kita jepit. Itu otomatis akan mengonek kawan-kawan kutub kabel merah dan hitamnya. Kita pastikan saja lurus ya ke lubang itu kedua-duanya, dan setelah dipastikan sudah lurus, kita masukkan saja. Kemudian kita kencangkan memakai baut lagi. Kalau yang pakai obeng dikencangkan, dijepit, itu modelnya sama seperti tadi memasang kabel di lubang 4 lubang itu ya kawan-kawan. Ini modelnya cuman di ini saja ya, dimasukkan ke lubang, tidak pakai baut kawan-kawan. Dan itu kan kabel merah dan hitamnya kan masih terlihat rawan ya kawan-kawan ya, jadi tidak meyakinkan kencang. Nanti saya akan melilitkan isolasi plastik, isolasi yang warna hitam yang khusus listrik ya. Saya akan mengencangkannya pakai itu, karena kalau posisi seperti itu rawan sekali kawan-kawan, takutnya ketarik nanti putus ya. Nah seperti ini kawan-kawan, ini kan
terlihat tidak kokoh, tidak kuat ya kalau seperti ini. Pokoknya kalau kita berurusan dengan kelistrikan harus hati-hati kawan-kawannya. Dipastikan tidak ada kabel yang keluar, serabutnya menempel satu sama lain, dan maksudnya ke bagian positif negatifnya saling menempel. Kita usahakan jangan sampai menempel ya. Beri isolasi kalau perlu. Dan sudah dipastikan kencang, sudah terpasang dengan baik dan benar, baru kita beri isolasi bagian luarnya. Karena kalau tidak diberi isolasi itu mengkhawatirkan kan kawan, kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Seperti itu kawan-kawan. Tapi tidak usah ditempelkannya, kita renggangkan kabel merah dan hitamnya, kita beri isolasi saja. Yang hitam seperti itu kita lilitkan sekuat mungkin sampai ke bagian ininya, colokannya kawan-kawannya. Ini tujuannya agar sebagai penguat saja dan pengaman. Kita harus jaga-jaga ya, kan itu kan barangkali terkena tangan kita ya, kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pastinya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan colokannya modelnya besar lebih bagus lagi kawan-kawan, lebih aman ya, jadi lebih kuat untuk mencabut mencoloknya saat kita pergunakan tentunya. Ya secukupnya saja kawan-kawan. Kalau dirasa sudah kuat, sudah mantap ya sudah. Jangan sampai satu gulungan isolasi habis, seperlunya saja, secukupnya saja kawan-kawan. Ya seperti ini hasil akhirnya kawan-kawan. Ini saya pikir sudah mantap, sudah terpasang baik dan benar, dan nanti saya akan mencobanya apakah berhasil. Dan ini saya sudah berhasil kawan-kawan, sudah menyala ya, bisa dilihat itu booster anten. Saya coba menyala lampunya, sudah saya colokkan yang tadi hasil saya rakit sambungannya seperti itu ya. Semoga bermanfaat, salam sukses selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah kawan-kawan, mantap.